Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 46-50. Maaf tuan, kami lalai. Pria yang memimpin membungkuk dengan hormat dan berkata dengan lembut. Guchen memandang Ling Meixue dengan penuh perhatian, lalu menoleh untuk melihat pria parubaya itu dan berkata dengan suara yang dalam, kamu menakuti istriku. Pergi. Pria parubaya itu hanya menatap Guchen untuk sedetik, punggungnya berkeringat, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya ketakutan. Lempar orang yang tidak masuk akal itu. Penjaga keamanan segera bergegas menuju Yang Sen, dan membawanya ke pintu tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Kalian bermain-main, aku akan melaporkanmu ke harimau tampan. Lepaskan aku. Yang Sen diangkat oleh kelompok penjaga keamanan, tetapi dia terus mengumpat dan berteriak. Murong Waner di atas panggung menyingkirkan matanya yang iri dan terbatuk ringan. Oke, baru saja ada episode kecil, saya sangat menyesal. Upacara pemotongan pita untuk proyek kota barat secara resmi akan dimulai. Pada saat ini, di rumah sakit rakyat Jiangsu. Tuan Bai keluar dari bangsal, memandangi dokter yang menemani dan bertanya dengan lembut, Dokter Jiang, apa yang terjadi dengan cucu tertua saya? Dia dalam keadaan sehat sebelumnya, kenapa tiba-tiba dia muntah darah dan pingsan? Dokter yang bertanggung jawab juga terlihat tidak berdaya. Beberapa hari yang lalu, cucu kecil Tuan Bai berada di unit perawatan intensif rumah sakit, tetapi kondisinya membaik dan dia dipulangkan dalam beberapa hari. Sekarang, giliran cucu tertua. Entah kenapa, dia merasa kasihan pada keluarga Bai. Penyakit cucu tertua Anda seharusnya disebabkan oleh makan makanan yang dibawa pulang dalam jangka panjang. Sebagian besar makanan itu adalah makanan ringan yang digoreng, dan memang kadang-kadang tidak masalah karena metabolisme tubuh manusia dapat mengeluarkan racun itu. Dokter pria berjas putih itu menghela nafas, tetapi jika Anda makan hal-hal ini untuk waktu yang lama, Anda tidak hanya tidak dapat mengeluarkan racun, tetapi juga akan merusak semua fungsi tubuh Anda. Sekarang usus kecil telah terkikis, dan perutnya juga busuk. Ya, itu sudah mencapai stadium tengah kanker lambung, jadi harus dirawat di rumah sakit untuk perawatan intensif. Lalu, apakah ada kemungkinan besar untuk disembuhkan? Pria tua Bai buru-buru bertanya. Dokter pria parubaya itu tidak bisa menahan kepalanya tanpa daya, kanker bisa besar atau kecil. Beberapa orang hidup selama beberapa dekade tanpa masalah, tetapi beberapa orang meninggal setelah 2 bulan perawatan. Saya menyarankan untuk melakukan kemoterapi, untuk melihat apakah itu bisa membunuh sel kanker. Saat ini, kondisi Bai Sanshan adalah perut dan ususnya rusak semua, dan dia tidak dapat menyerap nutrisi dalam makanan bahkan saat dia makan. Dia mengandalkan masukan globulin darah untuk mempertahankan energi yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Tapi itu hanya bisa dipertahankan sederhana. Bai Sanshan sudah kehilangan berat badan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan tubuhnya akan runtuh dalam waktu singkat. Meskipun kemoterapi dapat secara efektif mengontrol proliferasi sel darah putih dan sel kanker, itu akan membunuh sel darah merah, sehingga seluruh tubuhnya akan menjadi semakin sedikit berdarah. Begitu banyak orang merasa seperti telah berjalan melewati gerbang neraka setelah 1 putaran kemoterapi. Umumnya, kanker membutuhkan 5 putaran kemoterapi, tapi itu hanya perpanjangan hidup sementara. Saat ini, cara pengobatan ini belum berkembang menjadi 100% sembuh. Kemoterapi untuk kanker hanya dapat memberikan efek penghambatan. Lalu setelah kemoterapi, apakah cucu tertua saya akan membaik? Pak Tua Bai bertanya lagi. Dokter pria parubaya menggelengkan kepalanya tak berdaya, Tuan Tua Bai, kamu orang yang pintar. Apakah kanker ini sudah bisa disembuhkan? Secara teoritis, setelah 5 putaran kemoterapi, seseorang dapat hidup selama beberapa tahun, tetapi pada dasarnya tubuh orang normal tidak dapat menahan 5 putaran kemoterapi, dan efek sampingnya sangat menyiksa. Bang! Prang! Suara benda jatuh datang langsung dari bangsal. Tidak. Saya tidak mau melakukan kemoterapi. Bai Sanshan meraung di bangsal, saya ingin pulang. Saya tidak ingin kehilangan rambut saya. Bahkan jika Guchen tidak mengatakannya terakhir kali, dia akan mengetahui penyakitnya dalam waktu singkat. Setelah kemoterapi, perubahan terbesar adalah dia akan kehilangan rambutnya. Metode perawatan ini efektif sampai batas tertentu, tetapi sebagian besar, itu hanya cara untuk membunuh 1000 musuh dan melukai diri sendiri 10.000. Itulah sebabnya kebanyakan orang tidak mau menjalani kemoterapi. Jika itu kanker, cepat atau lambat mereka akan mati. Cukup. Berapa lama kamu akan menjadi sombong? Pak Tua Bai juga meraung dengan marah dan berkata, sudah kubilang, jangan makan makanan sampah dari luar setiap hari. Jika saja kamu mendengarkan saranku, kamu tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Semuanya terserah Anda, apakah Anda masih ingin dipusingkan sekarang? Bawa semua makanan cepat saji. Koki membuat ribuan porsi sehari. Siapa yang akan memasak untukmu dengan serius? Kakek, aku tidak ingin mati,
Aku tidak ingin mati. Kamu harus menyelamatkan aku. Bai Sanshan tersedak dan terisak. Orang tua Bai yang sangat marah barusan, matanya langsung menjadi lembab, kakek ingin menyelamatkanmu, dan jika ada cara, kakek bersedia membayar, tapi... Kamu cari tunangan Ruhan. Temukan dia pasti punya jalan. Sebelumnya, Gu Chen dapat melihat kondisinya sekilas, yang cukup untuk menunjukkan bahwa keterampilan medis orang ini luar biasa, dan sebelum itu, penyakit Bai Ruohan lebih serius daripada penyakitnya, dan rumah sakit mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis lebih dari sekali. Saat itu, Bai Sanshan masih diam-diam bahagia karena adik perempuannya akhirnya akan meninggal, jadi dia akan menjadi satu-satunya putri kecil di keluarga Bai, dan semua orang akan memberikan apapun yang dia inginkan. Ada pepatah yang bisa disebut, kebahagiaan melahirkan kesedihan. Beberapa hari yang lalu, dia masih menertawakan saudara perempuannya karena berumur pendek, dan bahkan dia mengejek bahwa saudara perempuannya menemukan pria Bao sebagai tunangan. Akibatnya, kegembiraan yang luar biasa melahirkan kesedihan sekarang. Ketika Tuan Bai mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya. Saya dengan susah payah mengundang dia datang ke rumah Bai kita, tetapi dia marah karenamu dan pergi. Bagaimana dia bisa membantumu dengan begitu mudah? Hubungi dia. Bai Sanshan buru-buru mencari ponselnya dengan panik. Sejak Zhou Jiang mengetahui bahwa dia menderita kanker, dia tidak hanya tidak sedih sama sekali, tetapi dia bahkan memuntahkan nasib buruk. Sekarang Bai Sanshan sangat sakit sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun dari tempat tidur, dan dia menghubungi nomor saudara perempuannya dengan ponselnya yang bergetar. Ada apa? Suara dingin Bai Ruohan datang dari ujung telepon. Adik, bantu aku, tolong bantu aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kata Bai Sanshan dengan suara menangis. Pada saat yang sama, di markas konstruksi di Sikeng. Semua orang penasaran dengan penampilan, harimau tampan, ini, namun hingga akhir hanya Murong Waner yang tampil di atas panggung. Sebenarnya, ini juga diminta secara khusus oleh Gu Chen, karena dia baru saja merasakan aura pembunuh saat memasuki aula. Sepertinya seseorang sedang mengawasinya ketika dia masuk, dan jika dia meninggalkan tempat kejadian dan kemudian naik ke atas panggung secara diam-diam, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dari beberapa orang. Jadi dia langsung menolak permintaan Tuan Yang untuk membiarkannya berbicara di atas panggung, dan Gu Chen juga menunjukkan sikapnya sendiri, jika Tuan Yang berani membuat keputusan untuknya tanpa izin, dia berjanji bahwa seluruh Jiangsu tidak akan damai. Nona Murong, bolehkah saya bertanya di mana harimau tampan? Pada saat ini, seorang pemuda berjas dan sepatu kulit berdiri dari kursinya dan berkata dengan sangat tidak puas. Dengan begitu banyak orang, mereka sebenarnya datang untuk menghadiri upacara pemotongan pita di kota barat kedua, terutama karena mereka ingin melihat seperti apa rupa harimau tampan ini. Akibatnya, sampai akhir konferensi pers, harimau tampan tidak juga muncul, banyak orang sedikit tidak puas, tetapi mereka tidak berani bersuara. Tuan Jiang, tolong perhatikan sikapmu. Murong Waner berkata dengan nada dingin di atas panggung. Aura pembunuhan semacam itu di medan perang segera meledak, dan matanya juga dipenuhi dengan aura pembunuh. Pemuda bersetelan jas dan sepatu kulit ini sama sekali tidak takut, dan menendang bangku ke lantai dengan satu tendangan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda tidak memberi kami tanah di sisi timur kota barat kepada keluarga Jiang kami? Apakah Anda tahu berapa banyak keluarga Jiang kami telah habiskan untuk mendapatkan tanah ini? Sekarang Anda memberitahu saya bahwa tanah ini telah diberikan kepada orang lain. Apakah menurut Anda keluarga Jiang kami mudah diganggu? Pemuda ini bernama Jiang Feng, dan keluarganya memegang 60% saham di grup Jiangzong, yang merupakan sebuah keluarga teratas di Jiangsu. Proyek Kota Barat adalah kue yang sangat besar, dan keluarga Jiang mereka menginvestasikan hampir 10 miliar untuk menempati tanah itu, tetapi mereka tidak berharap tidak dapat merebut tanah terbaik. Setelah Wang Fucheng meninggalkan Jiangsu, dia secara logis mengatakan bahwa semua tanah di tangannya harus dibagi, tetapi tanpa diduga, semuanya diberikan kepada grup Junli. Sebuah perusahaan dengan aset hampir di atas 100 juta sebenarnya memenangkan sebidang tanah terbaik di sini, yang membuat banyak orang tidak puas. Perusahaan yang rusak, mengapa bersaing dengan keluarga Jiang kami untuk mendapatkan tanah? Apakah dia layak? Saya menyarankan Anda untuk mengambilnya kembali dengan cepat. Jiang Feng menunjuk Murong Waner dan berteriak dengan marah. Di atas panggung, wajah Murong Waner tiba-tiba berubah, dan dia menatap Jiang Feng dengan dingin, apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Aku tidak mengerti situasi keluarga Jiang saat ini. Keluargamu berutang lebih dari 8 miliar ke bank, dan kamu masih punya uang untuk datang dan mengubah proyek Kota Barat. Selain itu, harimau tampan mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan orang-orang yang kehidupan pribadinya kacau. Upacara pemotongan pita ini selesai, silakan tinggalkan tempat ini dengan tertib. Kamu. Jiang Feng menamparkan meja dengan keras, lalu menoleh dan menatap Ling Meixue dengan galak. Ayo pergi. Dia berteriak dengan marah,
dan 7 atau 8 adik laki-laki di sekitarnya berbalik dan mengikuti. Sudah berakhir, sekarang aku dimusuhi. Ling Meixue berkata dengan lembut, memperhatikan kepergian Jiang Feng. Gu Chen berdiri dari kursinya saat ini, apa yang kamu takutkan? Dengan suamimu di sini, selain itu, tanah ini awalnya dikompensasi oleh Wang Fujiang, jadi mengapa keluarga Jiang ingin mengambilnya? Seorang pengemis meminta uang kepada Anda suatu hari, Anda melihat bahwa dia dengan menyedihkan, dan Anda memberinya 5 yuan, tetapi keesokan harinya dia datang lagi, dan Anda memberinya 5 yuan lagi. Namun setelah sekian lama, pengemis itu mulai tidak mengenali posisinya sendiri, dan mendatangi orang itu setiap hari untuk meminta 5 yuan. Jika Anda tidak memberikannya pada hari itu, dia akan merasa bahwa Anda berutang 5 yuan hari ini, dan bahkan tanpa malu-malu meminta Anda untuk membayar kembali uang itu untuk waktu yang lama. Keluarga Jiang seperti ini, bisnis mereka runtuh, dan mereka berhutang lebih dari 8 miliar yuan kepada bank, tetapi bank melihat bahwa keluarga Jiang sangat mengakar, jadi mereka tidak pernah mendesak untuk membayarnya kembali. Sekarang mereka akan pergi untuk proyek kota barat lagi untuk menunjukkan prestise mereka, dan diperkirakan mereka berharap menggunakan proyek ini untuk membayar lebih dari 8 miliar lubang hutang ke bank. Hei, kamu tidak mengerti, keluarga Jiang adalah pemimpin dalam industri perhiasan di kota Jiangsu. Jika kamu tidak menyerahkan tanah kepada mereka kali ini, mereka pasti akan mengacaukan bisnis saya di masa depan. Ling Meixue menghela nafas tak berdaya. Dia berdiri dan berjalan keluar, ayo pergi, aku akan mengajakmu makan malam. Sayang sekali aku tidak melihat harimau tampan hari ini. Aku tampan, kata Gu Chen sambil menyeringai. Begitu keduanya tiba di pintu, mereka melihat Jiang Feng dan yang lainnya bersandar di depan mobil, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Melihat hal tersebut, Ling Meixue segera menarik Gu Chen untuk pergi. Hei, apakah Nona Ling takut padaku? Mengapa Anda melarikan diri ketika Anda melihat saya? Karena Anda takut, maka serahkan tanah untuk proyek Sikeng, itu akan baik untuk Anda dan saya. Jiang Feng bersandar di mobil dan berkata sambil menyeringai, sayang sekali jika orang secantik Nona Ling harus mati. Dia harus mati. Mendengar ini, Ling Meixue segera berhenti. Apakah kamu mengancamku? Hahaha, Jiang Feng tertawa keras, saya hanya menjelaskan sebuah fakta. Nona Ling tidak perlu mengingatnya. Lagi pula, siapa yang tahu mana yang akan datang lebih dulu, besok atau kecelakaan itu. Gu Chen meliriknya sedikit, tetapi mencibir, aku tidak takut padamu, dan aku hanya merasa ada anjing ganas yang menghalangi, dan memiliki perselisihan dengan anjing hanya akan menurunkan statusku. Kamu memanggilku anjing. Jiang Feng berdiri tegak dan berteriak dengan suara rendah, tangkap anak itu untukku. Dua pria kuat di sampingnya melangkah ke arahnya. Aku beri kamu kesempatan, segera berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Jiang. Gu Chen melepaskan tangan Ling Meixue, menariknya ke belakang, menatap kedua pria kuat itu dan sedikit melengkungkan bibirnya, terserah kamu. Persetan. Pria parubaya dengan jaring pendek langsung berlari ke arahnya. Gu Chen langsung memukul perut bagian bawah pria itu dengan telapak tangan. Bang! Setelah beberapa detik, pria pendek itu menyentuh tubuhnya, kenapa? Tidak ada salahnya ditampar, potong. Ini sangat mewah, saya pikir itu luar biasa. Hei, mari kita bicarakan nanti. Gu Chen meregangkan pinggangnya dan tidak bisa menahan tawa. Melihat ke belakang, sidik jari 5 jari muncul langsung di pohon 10 meter di belakangnya. Kekuatan ini, master kekuatan internal. Seru kedua pria kuat itu bersamaan. Gu Chen tadi bertindak seperti itu bukan karena dia tidak bisa mengalahkan mereka, tapi karena tidak mau repot-repot melawan orang seperti mereka. Kalau telapak tangan barusan benar-benar mengenai seseorang, semua organ dalam akan hancur. Itu cukup untuk menghancurkan. Gu Chen melirik Jiang Feng, dan berkata dengan mencibir, saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan, menyebut Anda seekor anjing, saya merasa ingin menghina seekor anjing. Kamu. Jiang Feng menunjuk ke arahnya dan berteriak dengan marah, nak, tunggu saja aku, dan aku akan memberitahumu apa konsekuensinya jika menyinggung perasaanku. Jiang Feng di Jiangsu adalah raja. Tapi Gu Chen sama sekali tidak menganggapnya serius, dan hanya menarik Ling Meixue pergi. Saat ini, di sebuah gang kecil, 3 pria berambut pirang keluar dengan tenang. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Aku melihatnya dengan jelas. Saya telah melihat trik yang digunakan anak itu barusan. Saya menanyakan detail anak ini. Dia baru saja tiba di Jiangsu beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan. Satpam. Mereka bertiga mau tidak mau saling memandang. Pria yang membunuh di perbatasan utara dan melarikan diri setelah pertempuran Uni Eropa, sekarang kembali ke Jiangsu untuk bekerja sebagai penjaga keamanan. Sungguh luar biasa. Saudaraku, kita tidak menemukan orang yang salah, kan? Apakah maksudmu harimau tampan adalah tujuan kita? Tapi saya tidak melihat harimau tampan hari ini.
Seorang pria muda dengan potongan 1 inci berkata dengan heran. Pria jangkung berkulit gelap yang memimpin sedikit menggelengkan kepalanya, tidak masalah apakah dia tampan atau bukan, kuncinya adalah ketika anak itu berada di lobi, saya memiliki 2 kesempatan untuk mendekatinya, tapi aku diketahui. Atau mungkin orang itu adalah orang yang kita cari. Atau seseorang yang lebih menakutkan dari orang itu. Ayo kita bergerak dan terus menyelidikinya. Gu Chen dan Ling Meixue pergi ke tempat parkir bawah tanah. Mengapa kamu baru saja membuatnya marah? Ling Meixue memandangnya dan berkata dengan lembut, status keluarga Jiang di kota Jiangsu berbeda dengan Wang Fucheng sebelumnya. Keluarga mereka memiliki sejarah lebih dari 100 tahun di sini. Keluarga teratas. Bagaimana jika ada balas dendam? Gu Chen mengangkat bahu dan tersenyum ringan, jika aku tidak marah padanya, orang itu tidak akan membiarkan kita pergi. Kemarin di sekolah menengah Nancang, seorang gadis melompat dari gedung tinggi, kamu tahu. Aku tahu, bukankah semuanya dilaporkan dalam berita kemarin? Dikatakan bahwa dia mendapat banyak tekanan karena belajar dan menderita depresi. Sekolah menengah Nancang hanya 1 jalan jauh dari Yuhuatai Villa, dan bisa dikatakan butuh 10 menit untuk sampai ke sana dengan berjalan kaki. Kemarin malam, seorang gadis melompat langsung dari gedung pencakar langit dan mati di tempat. Melompat, memang gadis yang melompat sendiri, tetapi setelah pemeriksaan otopsi, gadis itu dalam keadaan hamil pada saat itu. Pasti tidak normal bagi seorang siswa sekolah menengah untuk hamil, dan gadis itu masih menjadi siswa di sekolah papan atas. Dia adalah bibit unggul. Apakah dia akan melompat dari gedung tinggi karena dia tidak dapat menahan tekanan dari belajar? Ini membangkitkan minat Gu Chen, jadi dia meminta seseorang untuk menyelidiki ayah gadis itu, yang ternyata menderita uremia dan membutuhkan banyak uang. Akibatnya, saat itu Jiang Feng menemukannya dan berkata bahwa dia akan memberinya 50.000 yuan sebulan, dan pergi bermain dengan putrinya setiap hari Jumat, dan mengirimkannya kembali pada akhir pekan. Pada hari melompat dari gedung, gadis itu sudah hamil lebih dari sebulan, tetapi dia masih dibawa keluar oleh Jiang Feng. Ketika dia kembali, tubuhnya dipenuhi memar, dan dokter forensik mengatakan bahwa anak itu telah meninggal sebelum dia melompat dari gedung. Dia keguguran, menyebabkan pendarahan yang banyak. Berita yang baru keluar kemarin, hari ini semua saluran self-media telah dihapus. Harus dikatakan bahwa kekuatan keluarga Jiang benar-benar tidak kecil. Untuk menekan masalah ini, mereka hanya membayar kompensasi 100.000 yuan, dan sekolah juga menanggapi masalah ini. Tetap diam tentang masalah ini. Kalau begitu lihat beritanya, apakah kamu masih bisa melihatnya sekarang? Gu Chen meliriknya dan sedikit tersenyum. Ling Meixue mengeluarkan ponselnya dan memeriksa beritanya, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Aneh, semuanya hilang. Aku benar-benar melihatnya kemarin. Gu Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tadi malam, Murong Waner memintanya untuk tidak peduli dengan masalah ini. Lagi pula, keluarga Jiang tidak sama dengan keluarga Wang. Dia mengatakan bahwa dia mengalahkan keluarga Wang sekaligus, itu telah menimbulkan tanggapan dari semua tingkatan militer. Hanya dalam beberapa hari, ternyata terjadi pergantian tangan yang hampir meruntuhkan perusahaan dengan aset puluhan miliar. Kekuatan yang menakutkan seperti itu secara alami membuat para petinggi merasa takut, selama dia mau, dia bisa membalikkan Jiangsu. Segera, Gu Chen tiba di pintu masuk Villa Yuhuatai. Baru saja dia akan keluar dari mobil, ponselnya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Bai Ruohan, seorang gadis kecil yang telah meninggalkan informasi kontaknya ketika mereka berpisah terakhir kali, dan mengatakan bahwa jika dia ada sesuatu, dia akan menelepon dirinya. Gu Chen masih memiliki kesan yang baik tentang gadis kecil ini, mungkin karena usianya yang masih muda, orang mau tidak mau menganggapnya sebagai adik perempuan. Begitu telepon terhubung, sebelum Gu Chen bisa berbicara, terdengar suara isak tangis. Kakak Gu, tolong kakakku, dia sekarat. Di malam hari, rumah sakit rakyat Jiangsu. Ruangan itu penuh dengan orang. Pada sore hari, Bai Sanshan muntah darah beberapa kali, perutnya busuk dan ada darah yang keluar, tidak hanya itu, paru-parunya pun penuh dengan darah. Hei, saya belum menyelesaikan bab ini sebelumnya. Saya pikir ini bisa ditunda selama 3-5 bulan, tapi saya tidak menyangka akan menjadi sangat serius. Seorang pria parubaya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Sebelumnya, Bai Sanshan diizinkan beristirahat dengan tenang dan menjalani kemoterapi, sehingga dia dapat hidup beberapa hari lagi. Tetapi dia tahu bahwa dia sudah berada dalam stadium akhir kanker, jadi dia menangis dan rewel, kehabisan napas, dan muntah darah di tempat beberapa kali. Bisul di perut menyebabkan darah busuk meluap. Dokter, apa yang harus dilakukan untuk putri saya sekarang? Ayah Bai Sansan meraih tangan dokter dan buru-buru bertanya, tetapi pria parubaya itu hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hei, mari kita selesaikan lebih awal, kurasa ini akan menjadi rintangan malam ini. Dokter menghela nafas pelan. Tok, tok, tok. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar pintu.
Itu hanya tukak lambung yang supuratif. Bagaimana bisa menjadi kanker lambung stadium lanjut di mulut rumah sakit Anda? Melihat bahwa Gu Chen yang datang, lelaki tua Bai bergegas maju untuk menyambutnya. Tuan Gu, Anda di sini. Melihat dia datang, Gu Chen mundur selangkah. Awalnya, saya tidak ingin peduli dengan omong kosong keluarga Bai Anda. Jika tunangan saya tidak menelepon saya dan bertanya apakah saya dapat melihat dan datang. Apa yang terjadi terakhir kali adalah sesuatu yang salah dengan keluarga Bai kami. Mohon maafkan kami. Dokter Jenius Gu, sekarang nyawa orang dipertaruhkan, menurut Anda apakah itu bisa diselamatkan? Tuan tua Bai berkata dengan hormat. Sekarang kulit Bai Sanshan tidak terlalu bagus. Setelah 2 operasi besar, tubuhnya mengalami dehidrasi parah dan darahnya hilang. Dia baru saja muntah darah lagi. Sekarang dia terlihat seperti sedang sekarat. Tidak masalah. Kamu bisa diselamatkan jika kamu tidak mati, sungguh masalah besar. Gu Chen terkekeh dengan tangan di punggungnya. Dia melirik Bai Sanshan, dia tidak berniat memberikan akupuntur, tapi dia menemukan pena dan selembar kertas, lalu menulis resep di atasnya. Tidak masalah, kata ayah Bai Sanshan dengan ekspresi heran. Gu Chen memberinya resep, menurut resep di atas, minum obat 3 kali sehari, lalu temukan 6 koin tembaga untuk dimasukkan ke dalam sepatu, berjalan 30.000 langkah sehari. Setengah bulan kemudian, penyakitnya akan sembuh. Apa? Para dokter di bangsal hanya bisa mencibir. Ini sudah didefinisikan sebagai kanker lambung stadium lanjut dalam lingkup pengobatan barat, dan tidak ada obat untuk itu. Sekarang satu resep bisa menyembuhkan kanker lambung. Adik, saya melihat dan mengenali akupuntur Anda terakhir kali, itu sangat kuat. Tapi kali ini Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Perutnya telah erosif dan bernanah, dan sel kanker telah menyebar, Anda tidak dapat menyelamatkannya. Pria parubaya berkacamata mendorong lensa dan mencibir. Dia telah berlatih kedokteran selama 20 tahun, dan dia belum pernah melihat orang yang dapat mengobati kanker dengan baik, dan dia hanya perlu minum obat tradisional Tiongkok. Gu Chen menoleh dan melirik pria parubaya itu, apakah kamu tahu pengobatan Tiongkok? Pengobatan barat baru berumur beberapa tahun, bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan pengobatan Tiongkok? Industri pembedahan telah menyebar dari barat ke Tiongkok, dan itu baru 100 atau 200 tahun, tetapi sejak periode 3 kerajaan, Hua Tuo dapat melakukan kraniotomi pada manusia. Jika memang ingin berbicara tentang keterampilan medis, maka pengobatan Tiongkok pasti bisa dianggap sebagai nenek moyang pengobatan barat. Anak muda, saya seorang akademisi pengobatan Tiongkok, bisakah Anda membiarkan saya melihat resep Anda? Pada saat ini, lelaki tua yang berdiri di sampingnya berkata perlahan. Pria parubaya itu tidak bisa menahan senyum kecut dan berkata, Pak Tua, Anda benar-benar percaya orang ini, diskusi kelompok ahli kami tidak menghasilkan apa-apa, tapi hanya resep yang dapat menyembuhkan kanker. Saya akan makan mie instan melalui lubang hidung saya jika itu bisa sembuh. Bukannya rumah sakit kota Jiangsu tidak memiliki pengobatan tradisional Tiongkok? Jika benar pengobatan tradisional Tiongkok dapat menyembuhkan kanker, siapa yang masih mengantri untuk melihat pengobatan barat? Pang tua ini cukup terkenal di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, dia datang ke rumah sakit pada usia 20-an, dan dia telah bekerja di rumah sakit selama 40 atau 50 tahun sekarang. Biasanya, Anda dapat mengetahui apa yang salah dengan orang ini tanpa mengambil denyut nadi. Banyak orang tidak percaya. Mereka pergi ke Pang tua untuk melihatnya dulu, lalu pergi memeriksanya. Tak disangka, hasil dari kedua belah pihak adalah sama. Reputasinya berangsur-angsur menyebar, dan ada banyak sekali orang yang mengantri untuk menemuinya setiap hari. Tetapi Tuan Pang sudah lama berada di bangsal ini, dan dia tidak berani mengatakan resep apapun yang dapat menyembuhkan kanker ini. Tidak masalah, tapi setelah mendapatkan obatnya, kamu harus membakar resepnya. Ini hak kekayaan intelektualku. Gu Chen menyerahkan resepnya dan berkata sambil tertawa kecil. Ketika Tuan Pang melihat resep ini, matanya tiba-tiba membelalak. Qian Kun Long Shou Fang. Bukankah ini salah satu dari 72 rahasia Hua Tuo? 72 rahasia Hua Tuo, masih ada orang di masyarakat yang bisa memanggilnya dengan namanya. Sepertinya pengobatan Tiongkok ini tidak menurun seperti yang saya bayangkan. 72 rahasia Hua Tuo dibuat oleh Hua Tuo saat itu. Dalam bukunya yang ditulis sendiri tentang keterampilan medis, ia telah menulis semua keterampilan hidupnya di dalamnya. Dikatakan bahwa teknik akupuntur yang paling kuat dapat menghidupkan kembali orang. Namun, buku itu hilang setelah kematian Hua Tuo. Itu dibagi menjadi volume 1 dan volume 2. Seseorang menyalin salinannya saat itu, tetapi buku itu dihancurkan saat perang. Dalam masyarakat saat ini, banyak dokter Cina kuno yang mengaku sebagai murid Hua Tuo sebenarnya telah mempelajari 1 atau 2 metode akupuntur atau resep dari 72 rahasia Hua Tuo. Hanya dengan mempelajari 1 atau 2 trik, ia mampu menyapu dunia pengobatan Tiongkok. Bisa dibayangkan betapa hebatnya keterampilan medis Hua Tuo saat itu. 72 rahasia Hua Tuo, bukankah rahasia itu telah hilang?
Pang Tua mengangkat kepalanya dan menatap Gu Chen dengan kaget. Gu Chen mengangkat bahu, bukannya itu hilang, tapi itu dilindungi. Ada salinannya saat itu, yang diambil oleh muridnya, dan telah diwariskan hingga hari ini. Sekarang, hanya 10 resep pertama diturunkan ke dunia luar. Itu saja, dan sejauh ini saya telah mempelajari resep ke-108 dan metode akupuntur. Apa? Sekarang Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Beijing masih menyimpan salinan metode Hua Tuo dan resep akupuntur Hua Tuo diturunkan kepada muridnya. Namun, itu sudah bobrok dan tidak lengkap, dan banyak tempat yang bisa ditebak, dan bahan obat yang tertulis di atasnya tidak dapat ditemukan sekarang, atau mungkin nama bahan obat tertentu pada zaman dahulu berbeda dengan yang sekarang. Bahkan mengandalkan bagian yang tidak lengkap ini, Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok mampu meneliti banyak obat setiap tahunnya. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang telah meninggal selama ribuan tahun masih dapat mempengaruhi generasi yang akan datang begitu lama, bahkan dalam masyarakat modern, ia terus meningkat berdasarkan pendahulunya. Luar biasa, resep sederhana itu membuatku melihat serunya pertempuran di medan perang. Tampaknya seperti pelarian yang sempit, tetapi pada akhirnya masih ada secercah kehidupan. Luar biasa, luar biasa. Pang Tua memegang resep itu dengan takjub. Gu Chen menepuk pundaknya dan tersenyum ringan, tidak buruk, kamu benar-benar dapat memahami arti dari resep saya. Bekerja keraslah, mungkin dalam 30 tahun lagi, kamu dapat mengejar saya. Semua orang bingung. Ini terlalu sombong. Tuan Pang adalah seorang dokter dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, dan sekarang dia adalah dekan Rumah Sakit Pengobatan Tiongkok. Dia sudah berusia 70 tahun sekarang, dan dia dapat hidup selama 30 tahun. Itu jelas masalah. Mundur selangkah, bahkan jika dia benar-benar bisa hidup selama 30 tahun lagi, dia hampir tidak bisa mengejarnya. Dan Gu Chen harus tetap pada levelnya saat ini, tetapi dia baru berusia 20-an, implikasinya adalah Anda tidak dapat mengejarnya bahkan jika Anda bekerja keras selama sisa hidup Anda. Mendengarkan apa yang Anda katakan lebih baik daripada 10 tahun membaca. Saya telah menjalani sebagian besar hidup saya, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat resep yang begitu jelas dan luar biasa. Pang Tua berkata dengan hormat dengan tinjunya di tangannya. Meskipun resep ini berasal dari salah satu dari 72 rahasia Hua Tuo, tetapi tidak semuanya disalin tanpa pandang bulu. Teknik medis ini sama dengan aritmatika. Ada banyak cara untuk menyelesaikannya, tetapi tujuannya hanya satu. Ini adalah resep versi modifikasi Gu Chen, dan bahkan dapat dikatakan jauh lebih indah daripada resep asli yang ditulis dalam buku Hua Tuo. Jadi Tuan Pang, apakah menurut Anda resep itu dapat menyembuhkan penyakitnya? Tuan Pang mengangguk berulang kali sambil memegang resep, sungguh ajaib menggunakan jeroan Sichuan dengan janggut putih dan kuning. Meminumnya selama setengah bulan, pasti akan menjadi obatnya. Akibatnya, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda meletakkan koin tembaga di telapak kaki Anda untuk berjalan 30.000 langkah sehari untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah untuk mempercepat ekskresi organ dalam. Telapak kaki adalah jantung kedua dari tubuh manusia. Menurut metode ini, saya pikir ada 80% kemungkinan pengobatan ini bisa menyembuhkan penyakitnya. 80%. Semua orang di keluarga Bai, serta para dokter di bangsal berseru. Umumnya, tingkat keberhasilan operasi hanya sekitar 30%, dan itu masih tergolong tinggi. Di luar dugaan, Tuan Pang mengatakan bahwa resep ini memiliki peluang 80% untuk menyembuhkan penyakit. Pang Tua, apakah kamu tahu itu kanker? Kamu belum bangun. Pria parubaya berjubah putih itu berkata dengan marah. Pedantik. Pang Tua menoleh dan memelototi pria itu, budaya pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam, dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan barat bukan berarti tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan Tiongkok. Saya berani mempertaruhkan reputasiku bahwa menggunakan resep ini akan menghasilkan hasil yang mujarab dalam waktu setengah bulan. Dia adalah direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Cina, jadi dia tidak berani berbicara omong kosong jika dia tidak yakin. Melihat dia mengatakan itu, orang-orang di keluarga Bai sedikit lega. Jadi, mie instan jenis apa yang kamu rencanakan untuk dimakan dengan hidungmu? Gu Chen menatap dokter pria parubaya dan mencibir. Terakhir kali dia menyuntikkan jarum untuk menyelamatkan Bai Ruohan di rumah sakit, orang ini juga yang mengucapkan kata-kata mengejek di belakang punggungnya, dan hari ini dia bertemu dengannya lagi. Wajar jika pengobatan barat memandang rendah pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka menganggap cara pengobatan tradisional Tiongkok terlalu lambat, dan harus direbus untuk diminum obatnya, tidak sesederhana pengobatan barat, yaitu semua obat instan dan tinggal tuang air. Jangan sombong, saya tidak tahu apakah resep Anda efektif, dan selain itu, dalam situasinya saat ini, apalagi berjalan 30.000 langkah sehari, bahkan berjalan 1.000 langkah sehari bahkan lebih sulit. Kata pria paruh baya itu. Dengan mencibir, dia berkata lagi, mungkin dia bisa hidup beberapa hari lagi, dan akan sulit melewati malam ini setelah disiksa olehmu.
Orang-orang di keluarga Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang satu sama lain-lainnya. Semua orang sudah mempercayai kata-kata Gu Chen, tetapi setelah mendengar kata-kata dokter pria parubaya ini, semua orang menjadi ragu lagi. Benarkah? Apa kamu tidak tahu kalau kamu meminumnya sekali? Seolah-olah kamu punya cara lain sekarang. Gu Chen mengangkat bahu dan mencibir. Rumah sakit ini tidak tahu sudah berapa kali pemberitahuan penyakit kritis dikeluarkan. Dengan resep Gu Chen, mungkin masih ada kesempatan hidup, dan tidak perlu mati. Cepat dan ambil obatnya. Cepat. Pak Tua Bai buru-buru berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Gu Chen telah mengikuti Bai Ruohan keluar. Dokter Gu, tunggu aku. Tuan Tua Bai buru-buru berlari ke arahnya, dan mengeluarkan cek dari tasnya. Tuan Gu, ini 10 juta, terimalah. Tapi Gu Chen hanya membuang cek itu, tersenyum dingin, dan berkata, apakah kamu menghinaku? Tuan Bai juga dengan cepat melambaikan tangannya, Dokter Gu, beraninya aku menghinamu. Jika menurutmu itu terlalu sedikit, aku akan memberikan 50 juta lagi. Jika ingin berterima kasihlah karena telah memiliki cucu yang baik. Gu Chen menoleh dan melirik Bai Ruohan di sampingnya dan tersenyum ringan. Setelah selesai berbicara, dia bersenandung sedikit dan berjalan menuju lantai bawah rumah sakit. Pria tua itu dengan cepat mengedipkan mata pada Bai Ruohan untuk mengikutinya. Bagi mereka yang benar-benar mampu, puluhan juta bukanlah apa-apa. Dengan keterampilan medis seperti Gu Chen, jika uang dibutuhkan, dia pasti bisa mengobati orang. Orang kaya takut mati, dan bukan tidak mungkin membebankan biaya diagnosis yang tinggi untuk kunjungan dokter. Di lantai bawah di rumah sakit. Kakak sangat tampan barusan, kakekku memberimu puluhan juta, apakah kamu tidak tergoda? Kata Bai Ruohan, menatapnya dengan kagum. Gu Chen sedikit tersenyum, alis dan pinggang kuat, yang membuatku bahagia. Selain itu, kamu bisa membuat hatiku bergerak lebih dari uang. Karena, dia meletakkan kepalanya di samping telinga Bai Ruohan dan meniup, berbisik, yang merah muda yang kamu kenakan hari ini. Sangat imut. Mendengar ini, Bai Ruohan dengan cepat mengangkat celananya, dan berkata dengan malu-malu, aku benci kakak. Aku masih muda. Hahaha. Aku akan mengantarmu. Di malam hari, dikatakan bahwa keluarga Bai telah merebus obat untuk diminum oleh Bai Sanshan. Hanya setengah jam setelah minum obat, Bai Sanshan benar-benar mengatakan bahwa dia lapar dan ingin makan. Anda tahu, dia tidak bisa makan apapun sebelumnya, dan dia akan muntah setelah makan, bahkan jika dia minum air putih. Dia hanya mengandalkan infus untuk mempertahankan air yang diperlukan. Tapi setelah minum obat ini, dia langsung berteriak ingin makan. Dua organ dalam, hati dan perut, adalah satu-satunya organ dalam tubuh manusia yang dapat beregenerasi. Artinya, jika hati Anda dipotong, ia akan tumbuh kembali setelah masa penyembuhan. Untuk gastritis erosif, selama peradangan berkurang, nanah bernanah juga bisa keluar. Karena dia memiliki nafsu makan setelah minum obat, itu berarti resep Gu Chen efektif. Keesokan harinya, Lin Meixue dan Lin Xiyu bergegas keluar kamar di pagi hari. Hei, ayo sarapan. Gu Chen sedang sibuk di dapur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjulurkan kepalanya dan berkata dengan lembut ketika dia mendengar suara di luar. Lin Meixue buru-buru memilih jalannya dan memakai sepatu hak tingginya, makan sendiri, aku akan terlambat bekerja, dan Xiyu akan terlambat ke sekolah, jadi kamu bisa naik sepeda nanti. Kamu akan pergi. Kamu pergi sendiri sekarang. Istri, kamu tidak bisa begitu saja mengabaikan suamimu. Gu Chen makan sarapan di rumah sendirian, dan sekarang dia mengendarai sepeda ke perusahaan. Sesampainya di pintu masuk perusahaan, dia langsung berbalik dan berencana memarkir sepeda di luar pintu, namun saat ini dia hanya mendengar suara rem. Sebuah Mercedes-Benz E-Class berada tepat di jok belakang sepeda ini. Persetan, bisakah kamu mengendarai sepeda? Dasar idiot, apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu, turun. Seorang pria parubaya menurunkan kaca jendela dan melihat ke arah depan dan meraung marah. Mobil menabrak kursi belakang sepeda barusan, membuat Gu Chen linglung. Ini telah mencapai gerbang perusahaan, dan ini adalah jalur tidak bermotor. Dia ditabrak di sini. Idiot. Apa yang kamu lakukan dengan memarkir sepeda di depan perusahaan? Lalu orang ini memarahi Gu Chen duluan. Gila, bisakah kamu berhenti memarahi orang di pagi hari? Gu Chen menoleh dan melirik pria itu dan berkata dengan marah. Pria parubaya membuka pintu mobil, turun dan berteriak dengan marah, apa yang salah dengan memarahimu? Kamu bajingan, kamu dilahirkan untuk dimarahi. Keluar dari sini, anjing yang baik tidak menghalangi. Percaya atau tidak, saya akan membiarkan Anda tidak bisa tinggal di perusahaan ini. Saya memiliki temperamen buruk, Anda benar-benar belum dikalahkan oleh masyarakat, Anda tidak tahu ketinggian surga dan bumi, kan? Gu Chen menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan marah. Saat ini, ketika pria parubaya hendak membalas,
telepon berdering, dan sikapnya langsung menjadi hormat. Oke, aku punya sedikit masalah di sini, aku akan segera membereskannya. Setelah menutup telepon, pria parubaya itu menoleh untuk melihat ke arah Gu Chen dan berkata dengan marah, "Nak, apa-apa yang kamu tunggu? Ayo, beritahu saya departemen mana Anda berasal, atau saya akan mempermainkan Anda sampai mati. Keluar." Kemudian pria itu kembali ke mobil, menutup jendela perlahan dan melaju ke garasi. Setelah mobil pergi, Gu Chen melihat ke arah garasi dan berkata dengan marah, "Hehe, saya benar-benar ingin melihat orang seperti apa yang mampu membuat saya di PHK. Kakak Chen." Saat ini Wang Hu dengan cepat berlari dari ruang keamanan, datang ke pintu dan berkata dengan terengah-engah, "Saya baru saja melihat Anda dan Yang Kun bertengkar, apa yang terjadi?" Di ruang keamanan, dia sudah melihat situasi di sini, dan dia tidak pernah berani keluar untuk membantu, karena dia tidak bisa menyinggung kedua belah pihak. Wang Hu tidak punya pilihan selain menunggu pria parubaya itu pergi sebelum dia berani keluar. "Yang Kun, siapa dia?" Gu Chen memandangnya dengan curiga dan berkata. Wang Hu melihat sekeliling dan kemudian mengingatkannya dengan suara rendah, "Yang Kun ini adalah Direktur Departemen Personalia, Paman Liu Yang. Pria itu sombong dan memiliki sedikit kekuatan, jadi presiden kita harus memberinya 3 poin. Dia menganggap perusahaan ini miliknya. Saat saya juga pernah mendapat masalah, saya memarahi di depan mobilnya untuk dipindahkan. Akibatnya, setengah dari gaji saya bulan itu dipotong. Tetapi siapapun yang ingin melaporkannya harus pergi ke Departemen Personalia, dan beberapa berita akan dihentikan olehnya. Terakhir kali seseorang melaporkan itu, dia dipukuli seseorang di luar pintu, dan orang yang melaporkannya dipecat." Wang Hu juga merentangkan tangannya tanpa daya, lagi pula, mereka hanyalah penjaga keamanan kecil, mereka dianggap sebagai orang level terendah di perusahaan ini. Meskipun banyak pekerja kerah putih mendapatkan gaji yang hampir sama dengan satpam, mereka benar-benar tidak menyukai satpam dari lubuk hati mereka. Mereka berpikir bahwa mereka semua adalah orang-orang rendahan, yang tidak layak diperdulikan oleh orang lain, dan bahwa mereka tidak memiliki masa depan dan hanya menunggu kematian. Meski gaji pekerja kerah putih hanya lebih banyak 3 atau 4 ribu, mereka menilai masa depan memiliki kemungkinan tak terbatas. "Lupakan saja untuk sementara, aku akan menemukan cara untuk menghadapinya ketika aku kembali, ayo bekerja dulu." Gu Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Dia tidak ingin merusak harinya karena orang seperti itu. Aneh mengatakan bahwa Yang Kun jarang datang ke perusahaan. Dia biasanya kembali ke perusahaan pada hari Jumat untuk meringkas. Saya tidak tahu kenapa dia datang ke perusahaan hari ini. Wang Hu berkata dengan senyum masam. "Ini sering terjadi di masyarakat, Anda mungkin kelelahan dan tidak dapat menghasilkan banyak uang, sementara yang lain bekerja 2 hari dalam sebulan tetapi tetap mengendalikan hidup dan mati banyak orang." Bersambung.